Assalamualaikum, perkenalkan, saya Adisti. Saya di sini perwakilan dari kelompok teman-teman saya untuk mengajari Itu sih. Berarti kalau itu kan sejauh ini nyaman ya. Kalau untuk sisi ketidaknyamanan kan suhunya terlalu dingin atau mungkin saya juga kan saya lihat ada yang merokok di dalam ruangan juga ya alhamdulillah. Tidak boleh ada pegiat ataupun instansi yang merokok. Itu aturan dasar human initiative. Kalau dia perokok, dia sudah dipastikan tidak bisa bekerja di human initiative. Gitu. Begitupun Indra. Kalau Indra mungkin toleransinya kalau dia perokok ya selamat di kantor silakan jauh-jauh dari rokok. Tidak boleh tercium badannya buruk. Jam istirahat nggak boleh merokok. Nah itu sih kalau rokok. Kalau ketidaknyamanannya, jujur sebenarnya saya bingung kalau ditukarkannya pada tata ruang kerja atau budaya kerja, karena sefleksibel itu gitu di human initiative ini. Kalaupun kita ada keperluan mendesak soal internal keluarga kita, bahkan kita masih diperkenankan WFH hari ini gitu, karena orientasi kerja di human initiative adalah soft gitu. Gimana pun yang penting tas yang diberikan itu bisa dikerjakan. Saya belum menemukan. Lakukan. Jadi wewenang saya adalah misalnya salah satunya bisa melakukan drafting kebijakan, kemudian juga eh, mengontrol Terima kasih Mas sejauh Ari mana atas kebijakan sudah berjalan, pertanyaannya. Langsung mengevaluasi, acaranya. menilai Mungkin kebijakan boleh itu berjalan sejauh apa. Itu memperkenalkan salah diri satu peserta beberapa wewenang dan yang saya sekalian menceritakan lakukan. profil dari Human Initiative sendiri. Kalau saya Kemudian ya, lanjut ya Pak. Kalau saya wewenang, tanggung jawabnya apa saja dalam jabatan ini Pak? tentunya tanggung jawabnya adalah eh, tanggung jawabnya itu memastikan aturan-aturan yang ada di organisasi itu dipatuhi. Kemudian melakukan evaluasi, melakukan review terhadap aturan dan juga regulasi yang ada. Kemudian ketika ada regulasi baru ya kita harus kemudian bertanggung jawab bagaimana supaya caranya organisasi itu bisa comply dengan regulasi-regulasi yang ada di luar. Jadi up to date, selalu up to date terhadap aturan yang ada di luar. Kalau dalam jabatan yang Bapak pegang sekarang, bahan kerja apa yang biasanya Bapak gunakan, serta bagaimana penggunaan bahan kerja tersebut dalam melakukan tugas Anda? Ini bahan bahan kerja itu bisa seperti apa ya? Informasi atau data informasi Pak, kayak data presentasi karyawan, data produksi dan lain-lain gitu Pak. Bahan kerjanya apa saja? Ya. Eh, Aktivitas karyawan bisa, maksudnya kita kan mengelola prosedur ya di KMS. Jadi prosedur-prosedur karyawan itu proses bisnis yang ada di karyawan itu bahan kerja kita untuk kemudian kita analisis apakah sudah ada prosedurnya. Kalau belum ada kita buatkan prosedurnya atau sebaliknya apakah prosedurnya sudah ada. Kemudian berikan informasi mengenai wewenang apa saja yang dapat Mas lakukan dalam jabatan yang Mas pegang. Wewenang ya. Ya, wewenangnya Mas. Nah, itu kayak menolak atau mengapprove proses rekrutmen ya. Hmm. Misalnya ada rekrutmen nih buat karyawan organik, tapi nggak ada di perencanaan tuh bisa ditolak. Karena kan udah ada dokumen EPP-nya. Ya. Terus yang wewenang lagi tuh misalnya klaim, klaim misalnya nggak sesuai peruntukan di SK itu bisa ditolak. Cuti, cuti misalnya nggak sesuai peruntukannya. Kalau cuti tahunan mah pasti di-approve lah ya. Kalau sakit kan ada aturannya sendiri, izin ada aturannya itu nanti kan direview. Misalnya lembur juga sama. Misalnya dia perdin tapi dia ngajuin lembur juga itu bisa ditolak. Itu wewenang kita kan buat nolak perdin juga. Terus itu sih Pak. Oke, kan tadi kan wewenang. Kemudian apa saja tanggung jawab Mas dalam jabatan ini, Mas? Tanggung jawab kalau sekarang. Jawab, tanggung jawabnya yang tadi sih udah disebutin semua. Oh, iya. Itu tanggung jawab semua. Termasuk tanggung jawab juga. Iya, ya kayak proses rekrutmen nih ada yang kosong posisinya itu tanggung jawabnya. Ada Oke. klaim karyawan nih itu tanggung jawabnya harus diproses. Ada misalnya resign gitu kan harus diurusin. Misalnya penggantinya, dokumen-dokumen yang belum diserahin, terus habis itu proses keuangannya yang belum selesai gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, tolong jelaskan mengenai identitas jabatan yang sedang Bapak pegang sekarang. Ya, saat ini saya berada di bagian People Experience atau di bagian Human Capital, di bagian People Culture dan Human Initiative Institute atau di bagian pelatihan dan pengembangan dan budaya. Oke, untuk tugas yang dari jabatan itu, tugas pokok yang sedang dikerjakan itu apa aja ya, Pak? Tugas pokoknya kalau di pelatihan pelatihan dan pengembangan ya tentunya mempersiapkan
agar semua pegiat atau karyawan dari Human Initiative ini mendapatkan pembekalan dan juga apa peningkatan kompetensi berkaitan dengan pekerjaannya. Kalau di bagian budaya tentunya bagaimana menjaga dan merawat agar budaya baik dari lembaga ini bisa tetap terjaga. Hmm, baik. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari tugas pokok yang telah disebutkan tadi, em, tolong berikanlah informasi tentang hasil kerja yang bisa didapatkan itu Pak dari tugas pokok itu, hasil kerjanya. Hmm. Outputnya adalah bagaimana proses pelatihan dan pengembangan karyawan itu dilakukan di Human Initiative. Adapun yang kedua adalah outputnya adalah bagaimana menjaga agar budaya baik yang ada di Human Initiative dapat terjaga dan Itu sih yang kayak tadi aku sampaikan untuk apa untuk tanggung jawabnya sebagai koordinator yang memonitoring staff-staffnya, kemudian menjamin bahwa administrasi itu lancar, kemudian dialah yang bertanggung jawab untuk kelancaran di nasional dan wilayah gitu. Jadi kalau misalnya di wilayah itu ada masalah, terutama di Bansek, itu pada saat LPJ akan masuknya ke permasalahanku juga. Gitu. Nah, dalam jabatan yang Kak Dira pegang, ada nggak sih bahan kerja yang Kakak gunakan serta bagaimana penggunaan bahan kerja tersebut dalam tugas Kakak? Kalau bagian kerja sebenarnya aku belum buat untuk sekarang dan masih Bahan bahan kerja. kerja, bahan kerja. Mungkin kayak bahan kerja itu kayak apa ya? Kayak sepele juga kayak kertas atau mungkin kop-kop surat kayak gitu deh. Bahan dan alat Eh, kerja yang Kakak gunakan. untuk bahan kerja yang saat ini udah aku buat itu format-format menyatukan